Pasar yang lidahnya merah atau pasar yang kondisi tubuhnya kuat bisa, tidak apa-apa, nggak usah dicampur apa-apa, nggak usah dirubah, nggak ada masalah. Tapi ketika kita mau membidik orang yang pingin makan oat, susu dan coklat rasanya enak, tapi dia tidak mampu memakannya, nah barulah kita benahi bagaimana caranya menghilangkan nilai kelembapan sehingga seimbang. Nah itu harus di trial 1 sampai coba dulu. Kalau masih mual berarti rombak lagi terus sampai ketemu komposisinya. Karena saya sudah sering buat ya, jadi saya tahu gimana caranya mengatasi itu dan apa yang digunakan, bahan apa yang digunakan. Itu ada ya rahasia dapur itu. Nah ini paling tidak itu. Contoh lagi, kita mau bikin kopi, apakah itu kopi latte, kopi campur susu, kemudian atau kopi hitam. Nah, nanti pasarnya lagi, apakah kita gunakan pada orang yang biasa ngopi? Oke lah, orang biasa ngopi. Kita harus tahu sifat kopi dulu. Misalnya, kopi itu sifatnya dingin kering, di area dingin kering. Walaupun energinya naik sehingga menaikkan tensi. Di dingin kering, itu yang cocok mesti yang lembab panas itu minum kopi tiap hari nggak ada masalah. Tapi coba aja yang lembab dingin minum kopi, begitu minum kopi langsung perutnya kembung. Saya kalau minum kopi hitam murni langsung kembung, tambah gula kembung, tidak pakai gula pun kembung sama. Cuma kembungnya cepat kalau pakai gula dibanding ini. Nah nanti bagaimana mengatasi? Maka saya coba bikin kopi hitam. Kemudian saya campur bahan untuk menghilangkan sifat tadi. Dan bisa saya minum kopi hitam, perut tidak kembung. Tapi masalahnya rasa nanti. Kalau kita sudah masuk ke produk minuman, bukan jamu lagi. Kalau jamu kan rasa pahit, rasa apa ya risiko kamu. Karena memang harus diminum seperti itu. Tetapi kalau satu produk minuman, makanan, jadi harus ada nilai khasiatnya. Terus ada nilai itu minuman dan bisa diminum harian. Maka kita coba bagaimana kopi itu bisa diminum harian pada orang yang perutnya kembung tanpa membuat kerusakan pada tubuh itu. Maka itu terus rasanya juga bisa diterima, enak. Wah itu nyobanya, kita coba bahan ini sampai betul-betul jadi rasa kopinya tetap tidak rasa jamu atau rasa kopinya tetap tidak merasakan ada hal-hal yang aneh, yaitu minuman tapi perutnya tidak ada masalah. Nah itu. Jadi percobaan-percobaan itu hanya mengkayakan kemampuan kita untuk kemudian membuat produk. Jadi kita bisa tahu. Terus kalau kopi latte, nanti kopi latte apakah itu nanti pemanisnya gula pasir, pemanisnya itu gula aren atau pemanisnya gula merah, itu beda-beda lagi. Misalnya kita ini nine. Kita coba nine. Ini ada kopinya, ada creamernya. Kemudian kita kasih waktu itu ketika ini murni ya. Jadi semua kopi ini, kalau kopi latte murni, semua murni, begitu dibuat, diminum, yang terjadi apa? Dada ini mesti berat, kayak ketekan kayak gini. Buat napas itu susah. Itu yang saya rasakan. Kopi mana saja dibuat, itu seperti itu. Kalau kopi yang banyak dibuat yang murah kemudian dipromosikan itu perut yang kembung besar gitu. Dia bisa langsung tahu, begitu minum reaksinya gimana kita tahu. Kemudian sesudah kita merasakan rasa enak itu, kemudian pertanyaan berikutnya bagaimana menghilangkannya. Maka kita coba, kita rubah, kita masukkan sesuatu sampai kemudian diminum tidak berasa. Nah, saat kita masukkan dengan gula
gula merah murni itu tenggelam, kelembapannya muncul lagi, jadi tenggelam. Kemudian akan muncul lagi saat kita pakai gulanya hanya aren, itu baru muncul. Tapi rasa beratnya, kalau gula aren digunakan, ini jadi ringan, jadi kopinya itu ringan. Tapi ketika menggunakan gula merah, maka kopinya itu jadi lebih berat. Nanti ada bahan yang enak menggunakan gula merah, ada bahan yang enak menggunakan gula aren. Nah itu beda nantinya. Jadi kita mau dirasa berat, rasanya dia ngiket atau dia rasanya ringan. Nah itu jadi pilihan. Terus yang kita akan kedepankan apa itu jadi pilihan juga. Itu sasaran konsumennya siapa. Mau kopi itu mengarah ke perut ke atas atau pinggang ke bawah atau sekitar perut aja, itu bisa dimainkan, bisa, asal ngerti caranya aja. Ada rumus-rumusnya, dan itu memang rahasia perusahaan kita. Dan itu bentuknya minuman khas minuman, jadi tidak kayak jamu seperti itu, sama sekali tidak. Karena bahan-bahannya adalah sebagian bahan makanan yang kemudian punya sifat. Jadi kita harus tahu dulu apa yang kita campur sifatnya kering, panas, dingin, itu baru kita bisa menentukan nanti. Nah, itu gambaran sebagian dari proses ya. Nah, nanti kita akan masuk ke segmen misalnya bahan apa lagi. Kita harus tahu dulu bahan dasarnya. Misalnya mau kopi, teh. Misalnya kita mau bikin teh susu, kan ada teh tarik ya. Teh tarik itu juga nanti bagaimana menghilangkan nilai kelembabannya dan sebagainya, kemudian di perut enggak masalah. Itu seni lagi. Terus pasarnya siapa? Pada orang yang pingin minum teh tarik tapi kondisi tubuhnya tidak cukup kuat. Nah itu baru kita mainkan. Kenapa? Kalau perutnya kuat, ya sudah pakai teh tarik aja sudah cukup, nggak ada masalah. Itu. Nah tinggal kitanya. Terus saya pernah mencoba juga yang namanya kayak bandrek. Bandrek itu kan ada, contohnya bandrek itu ada ininya, santan. Nah santan itu lembab. Jadi ketika bandrek tanpa santan itu berbeda ketika bandrek dengan santan. Nah ketika ada santannya, terus kita minum, biasanya nanti ngandel di sini di epigastrium ini, jadi di sini. Jadi ketika ngandel di sini, oh berarti ini ada yang membuat seperti ini. Bagaimana menghilangkan? Harus dites dulu. Tes kemudian dikasih campuran apa yang membuat rasa di sini hilang. Baru bisa dipasarkan. Itu kalau kita. Tapi kalau orang umum bikin bandrek ya bandrek aja. Ya tinggal pasarnya siapa. Kalau orang yang perutnya kuat apa nggak ada masalah. Cuma karena tidak mengerti, kadang ada masalah tapi tidak tahu bahwa itu penyebabnya dari situ. Tapi kalau dia memperhatikan, biasanya saya setiap minum ini begini, setiap minum ini begini. Nah ini pentingnya. Jadi membuat pasar itu dengan melihat data secara umum, kondisi masyarakat, kehidupannya, pola makan, terus karakternya. Kalau saya dari kumpulan data-data lidah, karena saya terapis, dari kumpulan data lidah seluruh Indonesia, saya sudah tahu polanya, petanya, penyakit yang sering terjadi apa. Jadi tinggal kita lihat kita mau bikin pasar yang mana. Jadi pasar itu sebenarnya sudah dibidik dan fokus di sana. Nah kalau kita pasarnya itu dibuat sama rata, keuntungannya cepat. Dia dapat keuntungan cepat. Tapi kemudian nanti akan surut ketika ada orang yang bisa masuk pasar itu dengan informasi-informasi yang lebih kuat lagi. Tapi kalau kita bidik pasar secara khusus tadi, mungkin waktunya lebih lama, edukasi dan sebagainya. Tapi ketika sudah kena pasar itu, dia sulit bergeser. Contoh lah, katakanlah obat warung lah, obat warung dengan obat resep dokter. Obat resep dokter atas dasar analisa. Itu prosesnya panjang untuk masarin, tapi begitu orang sudah tahu, terus
dokternya sudah bisa mengerti cara kerjanya dengan bagus, itu akan digunakan dan akan stabil bertahun-tahun. Walaupun ada produk baru masuk, tapi orang ini sudah kenal betul cara kerjanya. Nah ini sama. Jadi ketika kita edukasi tentang ini pasarnya di sini, ini cocok untuk ini, tidak cocok untuk ini. Jadi kadang ketika kita buat produk, misalnya kopi kayak gini, terus ada kopi sebelah tetangga atau kopi dari produk lain, wah ini saingan, kalau bagi saya tidak. Saya hanya tahu ini aja. Ini kopi ini komposisinya apa? Oh ini berarti pasarnya di sana. Kopi saya pasarnya di sana. Ya sudah santai aja. Kalau yang nggak cocok kopinya dia, ya cocok di kopinya saya. Nggak cocok di kopinya saya, ya cocok kopinya dia. Ya sudah, saya buat yang dia tidak buat, selesai. Jadi tidak ada benturan. Cuma bagi orang yang tidak paham, saya bikin kopi, sana bikin kopi. Wah ini berarti kopi ini bersaing, tidak. Kalau yang kita paham kayak gitu. Jadi saya tahu ada beberapa produsen kopi, terus komposisinya apa secara garis besar, saya bisa tahu cara kerjanya. Kalau dia tahu cara kerjanya, ya ngapain kita membuat yang sama? Karena satu pasar dibidik oleh berapa produsen itu, nanti jadi kuenya itu dipotong-potong. Nah kita ambil aja pasar yang jarang dibidik seseorang, ya sudah, kita ambil di bagian itu. Nah itulah cara membuat pasar kalau di saya. Jadi saya membangun pasar itu dengan melihat situasi dan kondisi. Nah, kadang ada pasar yang jarang pemainnya di situ. Nah, karena jarang pemainnya, kita pelajari, kemudian kita lihat, nah kita buatkan produknya, kita trial, kita cobakan, hasilnya bagus. Dengan riset yang sudah ada, dengan pengalaman itu bisa kelihatan. Ini ada lagi pasar yang luar biasa besar sekali. Ini kalau teknologi kita sudah bisa maju ke sana, saya mau membidik pasar itu. Itu produknya bisa murah dan bisa digunakan oleh orang secara umum karena kasus itu paling banyak dan pasarnya di rata-rata di kelas menengah di bawah. Itu ada pasar itu. Ada berapa jenis yang sedang kita bidik untuk arah ke sana. Ini penting dalam membuat satu produk. Ya, beginilah cara membuat produk di tempat saya. Gitu. Jadi kita membuat produk macam-macam itu pasarnya beda, dengan rasanya berbeda. Laki-laki dengan perempuan, kadar hormonnya, tipe darahnya, kemudian karakter tubuhnya berbeda. Maka kopinya itu unik, dibuat sesuai dengan karakter tubuh manusia itu. Ini laki-laki dibuat karakter laki-laki, ini perempuan dibuat karakter perempuan. Jadi penambahan di kopi itu menjadi unik lah. Itu disesuaikan dengan anak kecil atau anak remaja. Oh, ini remaja lagi pertumbuhan, nah itu kita buat yang segmennya pertumbuhan ini siapa dari kopi itu. Nah itu pasar di situ. Jadi kopi yang mengikuti tren karakter pertumbuhan. Kemudian kalau orang tua, kelemahan orang tua apa gitu, laki-laki, perempuan, nanti apa. Nah kopinya mengarah kepada apa yang dibutuhkan mereka. Berarti secara nilai gizi, secara energi dan sebagainya. Jadi kompleks itu. Bentuknya apa? Makanan. Karena tren ke depan itu makanan kesehatan. Jadi tren ke depan itu makanan kesehatan, bukan obat-obatan itu pada kondisi-kondisi yang tertentu. Kayak herba itu kondisi tertentu. Tapi kalau makanan kesehatan itu trennya ke depan itu luar biasa. Nah, kita akan membidik ke tren yang di depan itu. Kalau yang ramuan-ramuan kita ya hanya konsultasi kalau memang mereka butuh. Kalau mau bikin sendiri kita kasih. Kalau mau minta dibikinkan, kita bikinkan. Kita tidak buat secara masalah gitu. Tapi kalau ada mau masal, kita riset secara detail, kemudian kita ajukan izinnya, kemudian ini pasarnya besar, maka nanti bisa produksinya bisa besar, bisa massal. Tapi tidak semua herba itu bisa massal, susah gitu. Makanya ya sebatas kebutuhan aja. Itu kalau herba. Tapi kalau produk kesehatan kayak gini, makanan, minuman, itu bisa massal dan bentuknya makanan, minuman. Bukan untuk obat, tapi untuk menjaga kesehatan supaya dia stabil. Itu gambarannya kayak gitu. Mudah-mudahan
apa yang saya gambarkan bisa menjadi ya masukan bagi Anda, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau mau bertanya-tanya lebih, misalnya Anda produsen mau bikin produk, mau nanya-nanya silakan aja gitu, supaya Anda mau bidik pasar mana dan bagaimana cara mengolah pasar yang hendak dibidik dengan produk yang Anda mau buat. Insya Allah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.